Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنئم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Yang pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada kekasih tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang babu salati tatawwu' fil bait, yaitu bab tentang salat sunnah di rumah. Di antara penjelasan-penjelasan yang kami dan telah kita sampaikan adalah dalam Syama'ilin Nabi, bahwasanya salat sunnah di rumah itu afdal, lebih baik daripada salat di masjid. Walaupun rumah itu dekat dengan masjid, karena pada dasarnya salat di dalam rumah itu adalah hayatun laha, ya, memberikan suasana nuansa kehidupan di dalam rumah. Ya. Niku salat sunnah, niku afdol di rumah, fil bait, karena dalamnya ada kehidupan hayatun laha. Ya, bagaimana keluarga ini, rumah tangga ini hidup karena di dalamnya ada salat, ada taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak hikmah yang kemarin telah kita sebutkan, di antaranya adalah mengajarkan, memberikan nuansa kehidupan, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, ya,
bagaimana muncul kecintaan mereka untuk menegakkan dan menjaga salat. Ya. Tentunya yang wajib, dan juga mengajarkan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, ini sudah kita bahas ya dalam pertemuan yang lalu. Kita sekarang masuk kepada bab yang baru, adalah babu ma jaa fi saumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini qala al-muallifu rahimahullah, dalam kitab ini disebutkan ya tentang penjelasan puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wajibu wal mustahab. Nggih, puasa ingkang sifatipun wajib napa puasa ingkang sifatipun sunnah. Puasa wajib, puasa sunnah. Baik bentuknya adalah yang senantiasa terulang dalam setiap minggunya, baik itu puasa Senin, puasa Kamis, atau puasa yang dilalui dalam hitungan bulan. Ada hari-hari dalam hitungan bulan seperti puasa 3 hari pada setiap bulannya, atau yang senantiasa terulang pada setiap tahunnya adalah puasa Ramadan ya, atau puasa-puasa yang lainnya, atau seperti ada puasa yang disunahkan di hari Arafah pada 9 Dzulhijjah. Dan juga puasa sebagian hari juga seperti Yaumu Ashura pada bulan Al-Muharram. Maka dalam satu hadis disebutkan afdalu as-siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Dan salat terbaik setelah salat fariidhah wajib adalah qiyamul lail. Ya, ini salah satu contoh di antara bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil keutamaan-keutamaan dari hari-hari yang diutamakan, dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Ya. Atau di saat di 9 Dzulhijjah bahwasanya Rasul juga bersabda ditanya tentang puasa di hari Arafah, faqala yukaffiru as-sana al-madhiyah, keutamaannya menghapuskan dosa yang lalu setahun dan setahun yang akan datang. Dan Rasul pernah ditanya tentang puasa Ashura, faqala, beliau mengatakan keutamaannya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ya, ini peristiwa Ashura. Ya, maka Nabi pernah satu saat datang ke kota Madinah. Orang-orang Yahudi berpuasa di hari Ashura. Gitu ya. Dan Rasul mengatakan, sedang puasa apa kalian? Kami sedang puasa di mana ya tanggal dan bulan ini Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya daripada bala tentara Firaun, Musa dan kaumnya. Dan Musa dahulu memperingatinya, maka kami memperingati. Ya. Maka Rasul bersabda, kita lebih berhak ya untuk berpuasa di Ashura daripada orang-orang Yahudi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berarti kita menyamai ibadah mereka.
bertasyabuh dengan mereka. Maka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, Rasul bersabda, insya Allah kalau usia saya panjang, saya akan puasa di tahun yang akan datang di Tasu'a, di 9 Al-Muharram. Ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu meninggal bertemu Allah Subhanahu wa taala dan belum berpuasa di Muharram yang akan datang. Tayyib, jemaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah beliau seorang hamba yang ahlul ibadah, ya. Bagaimana duhanya beliau, bagaimana salat sunnahnya, dan bagaimana puasanya, ya. Nah, tentu di sini yang perlu kita fahami bersama adalah apa sih makna puasa, ya. Maka puasa ini ibadah yang unik, masya Allah, ya. Ibadah yang sifatnya abstrak, tidak ada gerakan-gerakan tertentu, ya. Orang ibadah puasa ini tidak ada yang bisa dipamerkan. Apa yang dipamerkan? Tidak ada, ya. Beda dengan orang ibadah haji. Kalau dia tidak pandai menjaga niatnya, dia bisa meniatkan untuk mencari popularitas, pujian manusia. Salat, datang ke majelis ta'lim, membaca Al-Quran, ya. Ini ibadah-ibadah yang ada gerakan, ada usaha. Sedangkan puasa ibadah yang abstrak, tidak terlihat, ya. Mana tahu saat ini salah satu di antara panjenengan, kalau sekarang nggak boleh ya, masih tasrik ya. Kalau kita dalam satu waktu bertemu banyak orang, mana tahu seseorang, ada sekian orang, segelintir orang yang berpuasa pada hari itu, tidak ada yang tahu. Karena ibadah puasa ini ibadah sirriyah. Ulama mengatakan ibadah yang tersembunyi, ibadah yang tidak ada gerakan-gerakan tertentu seperti amal-amal yang lain. Ya, salat ada gerakan-gerakan, ya, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berangkat ke masjid, dia harus berangkat, ada usaha, ada ikhtiar. Orang berangkat ke majelis ta'lim, ada usaha, ada ikhtiar. Ada gerakan-gerakan tertentu. Orang sedekah, mengeluarkan uang, ada gerakan. Ya, membaca Al-Qur'an, ibadah umrah. Ya. Idul Adha, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak didapatkan gerakan-gerakan tertentu. Maka potensi orang untuk pamer itu tidak ada, kecuali dia berbicara, gitu ya. Misalkan lagi bertamu, disuguh, wah, ngapunten kalau Senenan, oh berarti poso Senin. Oh ngapunten kalau Kemis niki, oh berarti puasa hari Kamis. Ya. Kalau dia tidak cerita, tidak tahu sahibul bait, gitu ya. Atau di saat mungkin dalam satu aktivitas ada salah seorang mungkin lemes, ya, daripada yang lainnya semangat, dia ngantuk aja. Loh, jenengan apa gerah? Boten kula lagi siam. Ya. Oh puasa, orang baru tahu. Ya. Maka masya Allah, di antara sekian banyak, ya, ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari setiap amalan itu adalah amal apa yang dilazimi? Puasa. Ya. Makanya orang ahli puasa sangat dekat dengan Allah. Doanya mustajab. Ya, maka kalau Anda lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai pada akhir, ya, di antara lembaran itu Allah mengatakan, berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata idza da'an. Nggih. Dados tiyang ahli siyam
niku dungane mustajab. Maka para wali-wali Allah dia selalu menjaga banyak amalan. Di antara amalan yang gemar dilakukan itu adalah puasa. Ya, nah tentunya kita memiliki kemampuan berbeda-beda gitu ya. Namun yang terlebih bagaimana yang wajib ini tuntas ya. Puasa Ramadan ya. Nanti kita akan mengetahui dari pembahasan ini adalah bagaimana sih puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu diantara rahasia ibadah puasa yang ulama menyebutkan bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah ingkang sifatipun amalan rahasia qalbiyah, karena ibadah yang hanya dilakukan diketahui oleh orang yang melakukan ya, tentunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih arti puasa sebagaimana yang ma'ruf ya, yang kita pahami? Puasa itu artinya adalah al-imsak, yaitu menahan, wal mana' ya, menahan diri. Wa huwa fi syar'i al-imsak ya, jadi secara bahasa puasa itu menahan diri. Dalam istilah syar'iyah, puasa itu adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya. Dari semenjak tulu'ul fajri, terbitnya fajar, dan sampai terbenamnya matahari. Ya. Ini al-mufattirat, ada yang membatalkan dan juga termasuk yang mengurangi pahalanya. Jadi orang kalau puasa berarti menahan dari apa? Dari segala macam yang membatalkan atau yang mengurangi pahala puasa. Jelas tidak makan dan minum, tidak mendatangi istri di siang Ramadan ya, misalkan puasa yang wajib ya. Menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak manfaat ya, dan lain sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya adalah puasa-puasa sunnah ya. Bagaimana menjaga diri untuk tidak berbicara yang tidak baik, menahan diri tidak makan dan minum, menahan diri untuk tidak berbicara mengumbar aib saudaranya, semuanya imsak ya. Istilahnya orang puasa ini berarti orang menahan diri dari segala yang merusak puasa itu sendiri ya. Sampai kemudian ada yang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi hadis itu tidak ada dasarnya. Hadis pun palsu. Ya. Akhirnya kemudian dijadikan hujah poso turu. Ya, habis sahur tidur, bangun-bangun mau buka. Lho sampean panjenengan kok turu terus? Lah iya, turune wong poso ku ibadah. Ya. Nah, lek tidurnya orang puasa itu ibadah, apa meneh meleke, apalagi aktivitasnya, apalagi bekerja mencari nafkah, hadir majelis ilmu. Ya. Mungkin dalam artian adalah ya, daripada saya maksiat ada waktu sekejap saya istirahat saja tidur gitu ya. Jadi itu bukan dasar landasan kemudian jadikan orang untuk tidur sehari-hari karena puasa dengan alasan turu iki poso, turu terus ya. Ini puasanya anak kecil itu ya. Anak kecil itu tidur ya. Bangun-bangun wah mau buka misal gitu ya. Baik.
Di sini dikatakan bahwasanya puasa ini adalah madrasah tarbiyah imaniyah. Nggih, dados poso niku tarbiyah imaniyah yang ada pada diri orang-orang beriman, ya. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Loh, Masya Allah, ternyata umat-umat terdahulu juga ada syariat puasa. Karena Allah wajibkan kepada umat Kanjeng Nabi, wa ilal ladzina min qablikum, dan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka puasa ini bentuk nawa ta'ah jalilah, ketakwaan, ketaatan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hati, menguatkan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi perisai. Maka termasuk keistimewaannya adalah puasa itu untuk Allah. As-siyam li, kata Allah. Ini hebatnya. Dalam satu hadis disebutkan, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena ya, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan spesial pahalanya. Ya, maka semua amalan seketika disandarkan kepada Allah pasti mulia itu. Misalkan syahrullah, bulan Allah al-Muharram. Oh, berarti ada kemuliaan di bulan Muharram. Di sana disyariatkan, dianjurkan untuk puasa di Asyura, di Tasu'a, ya. Dan juga tentunya di hari-hari yang lain di syahrullah al-Muharram. Gitu ya. Ka'bah Baitullah, Ka'bah adalah rumah Allah, dia menjadi mulia, ya. Puasa ini untuk Allah. Oh, berarti ada apa? Ada kemuliaan, ada keagungan di dalam. Nah, kita masuk kepada pembahasan hadis. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah, ya, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah, tentang bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yasumu hatta naqula qad shama. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa hatta naqula, sehingga seakan-akan kami mengatakan beliau puasa terus. Wa yuftiru hatta naqula qad aftara, kadang beliau tidak puasa seakan-akan kami melihat beliau orang yang tidak pernah puasa, jarang puasa gitu ya. Qalat wa ma shama Rasulullah syahran kamilan, aku tidak melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh mundu qadimal Madinah, semenjak datang ke kota Madinah, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan, ya. Apa ini makna hadis ini? Aku melihat Nabi puasa seakan-akan beliau puasa terus. Ini kata istri beliau, ya. Jadi dikatakan yastamirru sha'iman fil ayyam, ketinggalan Kanjeng Nabi niku puasa terus, ya. Seakan-akan kami saling cerita, ini sahabat, ya. Wih, Rasul kok puasa terus ya? Rasulullah kok gemar berpuasa? Seakan-akan beliau tidak putus. Ini berbicara secara umum, ya. Kalau bulan Ramadan Rasul berpuasa penuh. Tapi hari-hari dan bulan yang lain seakan-akan beliau, kami melihat Rasul puasa terus-menerus.
seakan-akan ya. Dan kemudian juga dikatakan kalau beliau tidak puasa, kami juga memandang beliau orang yang puasanya jarang-jarang gitu ya. Nah, kemudian dan beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha di saat beliau datang ke Madinah, yang jelas kami melihat, kata Aisyah, kami tidak pernah melihat beliau puasa 1 bulan penuh illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Juga hadis selanjutnya adalah dari Anas bin Malik. Beliau ditanya tentang puasanya Rasulullah ya. Anas bin Malik ini karena beliau hidup di dalam rumah Kanjeng Nabi 10 tahun ya, pelayannya Rasulullah. Anas bin Malik di dalam rumah tangga beliau 10 tahun. Makanya beliau banyak hadis-hadis yang terkait dengan pribadi rumah tangga ini pun Kanjeng Nabi niku, Anas banyak meriwayatkan hadis ini. Anas bin Malik gitu ya. Sampai beliau memuji Rasul dengan mengatakan apa? Saya 10 tahun ngabdi di rumah Kanjeng Nabi. Tidak pernah sedikit pun Rasul marah kepadaku, dan tidak pernah satu kali pun beliau mengatakan, wahai Anas, kenapa engkau lakukan ini dan itu. Jadi sahabat Anas paling faham ya bagaimana sih keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti beliau berada di rumah itu, benar gitu ya. Nah, beliau mengatakan tatkala ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Anas, bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana yasumu minasyahr hatta nara alla yuridu an yuftira minhu. Beliau kalau puasa seakan-akan terus menerus tidak berbuka. Dalam artian nggak putus puasa itu hari demi hari gitu ya. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'an. Kadang kami ini melihat beliau tidak puasa, hari-hari seakan-akan beliau tidak puasa. Wa kunta la tashau an tarau minal laili musallian illa ra'aitahu musallian. Loh, termasuk beliau kalau tahajud seakan-akan hari-hari salat tahajud. Wala naiman illa ra'aitahu naiman. Kalau beliau tidak salat tahajud, tidur, seakan-akan beliau, aku melihatnya beliau tidak tahajud, beliau tidur gitu ya. Apa ini makna hadis kok bisa demikian gitu ya? Maka ulama menyebutkan wa hadza i'tidalun wa tawassutun. Ya, ini penting ini ya. Ini menunjukkan i'tidal, tawassut, pertengahan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan ibadah beliau ini i'tidal, mu'tadil, tawassut, pertengahan, tidak berlebih dan juga tidak sama sekali. Karena beliau panutan. Walaupun kita dapati, pernah kan ada 3 orang yang satu dengan orang yang lain membangga-banggakan amalnya di hadapan rumah Rasulullah, di depan mimbari pun Kanjeng Nabi. Banyak-banyakan amal. Yang satu mengatakan, ana usalli wala arkut, saya ingin masuk surga, saya ingin dapat kebaikan, dan saya ingin sholat terus dan tidak pernah tidur. Yang lain punya amalan yang berbeda, wa ana asumu abadan wala uftir, saya akan puasa terus dan tidak pernah berbuka. Yang lain mengatakan, wa ana la atazawwajun nisa, selamanya saya tidak akan pernah menikah, karena menikah menghalangi saya taat kepada Allah. 3 orang ini debat, ya, saling membanggakan amalnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan mengatakan, siapa yang berbicara demikian tadi? Kami, wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda,
Saya salat, saya juga istirahat dan tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku juga apa? Menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka Rasul bersabda, siapa yang kemudian membenci sunnahku, maka mereka bukan termasuk bagian dari umatku, bukan bagian dari golonganku. Dengan karena Nabi ini adalah Rasul dan beliau manusia, maka semua Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Mboten wonten Nabi dan Rasul dari kalangan jin, itu tidak ada. Semuanya minal bashar, semua dari manusia. Karena para Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah, teladan bagi umatnya. Teladan itu harus bisa dilihat, disaksikan. Ya, makanya Nabi berkeluarga juga, punya keturunan. Justru para nabi ini nasabnya berkelanjutan, nyambung. Semua nabi dan rasul dilahirkan dari proses resmi pernikahan. Tidak ada nabi dan rasul dilahirkan di luar proses pernikahan kedua orang tuanya. Walaupun dikenal orang tuanya ada yang kafir, ada yang ingkar, namun mereka resmi menikah. Ya. Karena pernikahan menjadi hal yang diagungkan oleh mereka. Maka semua nabi berketurunan, satu nasab. Ya. Dan semua orang-orang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi harus disaksikan itu. Tentu kita bayangkan ada nabi dari jin. Itu piye? Mana tidak kelihatan. Sedangkan kita harus banyak mencontoh kan. Maka Rasul bersabda, misalkan ya, kalau dalam sholat, dalam Quran kan ada perintah sholat secara global. Aqimus shalah, tegakkan sholat. Kan tidak ada tata caranya. Maka Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian bagaimana kalian melihat aku salat. Loh, berarti Rasul bisa dipersaksikan salatnya. Para sahabat melihat, oh salatnya Kanjeng Nabi demikian. Dalam Al-Quran ada perintah wa atimul hajjah wal umrata lillah. Ya, sempurnakan haji kalian, tunaikan umrah. Ya, sempurnakan umrah kalian. Loh, bagaimana tata caranya? Rasul bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku tata cara haji dan umrah untuk kalian. Ya, ini ada penjelasan sehingga orang bisa memahami. Ya, ini hikmah. Berarti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu i'tidal wa tawassut. Jadi amal Kanjeng Nabi itu i'tidal, tawassut, pertengahan, sedang. Dalam satu riwayat nanti kita bahas, amalipun Kanjeng Nabi niku dimah. Napa niku dimah? Istiqomah. Berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, itu kan amal yang paling dicintai. Maka dalam konteks hadis tadi, Aisyah menceritakan, Anas bin Malik menceritakan, kalau kami melihat Nabi puasa, ketinggalan kados kok bendinten niku poso. Kalau kami menyaksikan beliau tidak puasa, ketinggalan Kanjeng Nabi niku nggih bendinoi mboten poso, gitu ya. Ini menunjukkan i'tidal. Ya, ibadah beliau dalam hal puasa, kadang beliau puasa, kadang juga berbuka, tidak puasa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal, kalau dalam ada satu bulan, yasaiman yastamirru fihi, beliau puasa seakan-akan puasa terus. Ya, wa yuftiru ahyanan fi hatta yadhunnu annahu yastamirru muftiran ila tamam. Ya,
Dan juga dalam hadis tadi dikatakan termasuk salatnya Rasulullah, kana mu'tadilan, salatnya beliau mu'tadil dalam setiap malamnya. Beliau menyisakan waktu untuk istirahat, ya. La ifrata wala tafrit, tidak ifrat berlebih, tidak tafrit mengurangi, ya. Namun jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kadang ada satu amalan, ya, yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sampai kemudian satu saat Rasul meninggalkannya, khawatir itu diwajibkan untuk umatnya. Ya. Termasuk salat beliau, ya. Bagaimana salat beliau membagi waktu untuk Allah dan juga untuk istirahat, ya. Loh, apakah tidak boleh kalau orang salat satu malam penuh? Boleh. Itu juga dilakukan oleh beberapa, ya, diriwayatkan dilakukan oleh para salaf. Misalkan Utsman yakhtim Quran fi lailah. Sayyidina Utsman ibnu Affan itu beliau menghatamkan Quran satu malam fi salati, dalam salatnya. Nggih. Terus pada Isya salat tahajud, ya. Sebelum subuh khatam. Terus napa? Salatipun 30 juz. Ya. Awake dhewe sak juz saya sikile sekedher ya. Wis kemeng ya. Masya Allah. Kadang ada satu terbesit ya. Kalau kita lihat betapa hebatnya dulu para sahabat. Kalau kita membaca sejarah perjalanan jihad yang dilalui sahabat itu ya, sekian kilometer berjalan sampai di tempat tujuan, kemudian mereka berjihad, kemudian pulang jalan kaki yang cukup jauh. Bagaimana juga perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena terbesit olahraganya sahabat itu apa ya, kok sampai seperti itu kekuatan mereka itu, ya. Satu sisi ternyata kekuatan sahabat di dalam sholat itu luar biasa. Maka diteliti ya, ada peneliti meneliti keajaiban sholat, ya. Semua gerakan-gerakan itu luar biasa kalau dilakukan dengan cara yang baik, ya, menghadirkan hati dalam ibadah ini lillah, untuk Allah. Ya kan? Maka dulu ada sahabat tatkala terkena panah, dulu nggak ada bios, ya. Untuk cabut anak panah ini dia salat, cabut saat saya salat, ya. Cabut anak panah ini saat saya salat. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan kehebatan sahabat. Oh, ternyata memang mereka kuat dalam ubudiyahnya kepada Allah, ya. Apa? Hubungan dia dengan Allah itu sangat kuat sekali. Maka orang di saat rohnya kuat, maka dampaknya akan memberikan nilai positif kepada jasadnya. Makanya untuk sholat, ya, tidak perlu orang badannya petekol gede, binaragawan, ya. Kadang urusan sholat kalah dengan orang 60 tahun. Masalahnya orang kalau sudah menghadap Allah, yang berbicara ruh dan hati. Mungkin kadang kalau kita misalkan umroh ya, kalau di lantai bawah kan enak ya, kalau sudah dinaikkan ke lantai 2-3 untuk tawaf, itu kan diameternya semakin besar itu ya. Oh, sikil ini kadang mau lepas kayak ini, ya. Tapi satu sisi kita lagi lemas, lihat loh, ini orang pakai teken satu kaki dia, tawaf itu dia, atau nggak ada dua kakinya, bawa teken itu, nggak ada kaki dua. Dengan semangatnya dia mengatakan
zikir, baca Quran. Ya, kayak kadang yang sempurna ki isin kata longgo ki isin ya. Hei kiai, rande sikil loh. Kakinya ndak ada ini. Itu kan kita dapati ada orang bungkuk gini. Bawa tekan ini. Tawaf itu. Pelan tapi pasti itu. Ya. Sing lagi sehat, kuat, istirahat sih. Sekelis. Oh, picet-picet ini ya. Masalahnya kekuatan hati. Kita dapati mungkin ada mbah-mbah gitu, usianya seberapa, sholatnya masya Allah. Ikut kalau Ramadan misalnya ikut sing sak jusan gitu ya. Wah, betah ya sholat lama gitu ya. Sing nek nom kadang delok bal-balan 90 menit. Kan ngen lungguh ngatek gitu ya. Kan aneh juga kadang lihat sepak bola. Bayangkan Anda 90 menit enggak ada tempat duduk, lihat sepak bola di kuat ya. Begitu sholat, imamnya baca surat sedikit agak panjang, Sabbihisma rabbikal a'la. Saya pura-pura batal, jeding saya ingat. Ya. Karena orang beribadah ini berbicara adalah ruh, kekuatan hati. Ya. Untuk berangkat ke masjid ini butuh motivasi, kekuatan hati dan ruh. Ya, untuk sabar datang ke masjid, sholat menghadap Allah. Ya. Kalau ngambil gampang, sholat doa rampung. Sebenarnya kan sholat wajib sudah saya lakukan gitu. Tapi dia akan hilang banyak keutamaan. Ya, kecuali sholat sunnah ya. Sebagaimana yang menjadi bahasan kita beberapa pertemuan yang lalu gitu ya. Nah ini. Dan juga dalam hadis yang lain dikatakan, kana an-nabiy yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu. Ya, hadis yang sama. Ya. Kemudian hadis selanjutnya juga ma raaitu an-nabiy yasumu syahrain mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak melihat beliau puasa 2 bulan mutatabi'aini berurutan ya. Kecuali di 2 bulan Sya'ban wa Ramadan. Sya'ban dan Ramadan. Sya'ban ini beliau banyak puasa, Sya'ban ya. Dan Ramadan tentunya yang wajib. Ya. Pasti ya. Tapi di Sya'ban ini beliau ya memperbanyak puasanya ya, seakan-akan memang beliau penuh puasa di bulan Sya'ban. Nah, kemudian juga disebutkan dari perkataan Ummu Salamah, beliau mengatakan ya, yasumu syahraini mutatabi'aini, atau yang dimaksudkan di sini adalah di Sya'ban beliau banyak puasa, di Ramadan kamil, sempurna. Nanti akan menjadi bahasan kita di hadis-hadis selanjutnya. Baik. Kemudian juga dalam hadis selanjutnya disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin 3 ayyam. Nah ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa min ghurrati kulli syahrin, dalam setiap bulannya 3 ayyam, 3 hari. Wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Ya. Jadi beliau dari hadis ini ada anjuran alas siyam untuk puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Maka di sini ada fadlun azim, sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Shaumu syahri sabri, syahri Ramadan, wa shaumu 3 ayyamin min kulli syahr." Puasa yang baik ya, puasa syahru sabri, puasa bulan kesabaran adalah puasa Ramadan. Wa shaum, dan puasa 3 hari min kulli syahr, pada setiap bulannya. Li'anna al-hasanah bi 'ashri amsalihha. Di sini dikatakan shaumud dahr, karena setiap kebaikan ada 10 kebaikan. Dalam satu hasanah, satu kebaikan, ada 10 kebaikan. Nah, penjelasannya di sini,
3 hari ini boleh Anda pilih. Kalau kita berkehendak, bisa diambil di awal syahr, di awal pertama bulan, ya, di hari-hari awal dalam 1 bulan, 3 hari, bebas waktunya, ya. Misalkan di seminggu pertama ambil 3 hari, au min wasatihi, atau ambil pertengahan. Di sana ada ayyamul bid, ya, 13, 14, 15. Kalau berkehendak mengambil di akhirnya, ya, 3 hari di antara 10 terakhir. Mujtami'ah atau mutafarriqah, boleh mujtami'ah, dikumpulkan seketika dalam satu waktu. Ambil misalkan Senin, Selasa, Rabu dalam 3 hari, ya. Atau mutafarriqah, tafarriqah ini berarti berbeda hari, misalkan dalam 1 minggu, gitu ya, diambil 1, 10 hari pertama ambil 1, 10 hari kedua ambil 1, 10 hari ketiga ambil 1. Atau kalau ingin mengambil keutamaan, ada ayyamul bid juga afdal, boleh ambil 13, 14, 15, ada 3 hari, ya, seperti yang diwasiatkan kepada siapa? Abu Dzar, ya. Untuk apa? Tidak aku tinggalkan 3 hal setelah diwasiatkan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya adalah apa? Berpuasa dalam 1 bulan itu 3 hari. Juga dalam riwayat lain disebutkan, akana Rasulullah yasumin kulli syahrin salata ayyam. Apakah Rasul ada bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi berpuasa dalam setiap bulannya? Qalat na'am, iya. Faqultu laha, aku katakan kepadanya, min ayyi ayyamis syahr kana yasum? Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyamis syahr yasum. Beliau tidak pilih, ya, 1 atau 3 hari di antara 1 bulannya itu. Maka tadi kalau kita menghendaki di awal 3 hari boleh, kemudian di pertengahan diambil ayyamul bid misalkan, atau diambil 3 hari di 10 terakhir, ya. Atau misalkan dilazimi diambil Senin Kamisnya sekalian misalkan, gitu ya. Dalam awal Senin Kamis, 10 terakhir, 10 kedua Senin Kamisnya, ya. Kemudian yang ketiga Senin Kamisnya. Tapi misalkan dia punya kemampuan, ya, bisa berpuasa Senin Kamis, gitu ya, kemudian mengambil keutamaan ayyamul bid, masya Allah, gitu ya. Namun setiap orang punya kemampuan berbeda-beda, gitu ya. Ada orang yang punya kemampuan ahli puasanya masya Allah. Mungkin ada orang yang kula lek saged puasa kados ngoten mboten saged. Kula tak puasa Ramadan mawon misalnya gitu. Ya khair, gitu ya. Atau paling tidak dalam 1 bulan diambil berapa, gitu ya. Karena memang tidak dipungkiri, ya. Maka Islam ini agama yang masya Allah. Islam ini agama yang mudah, praktis, namun tidak bisa dianggap mudah dan diremehkan, gitu ya. Maka dalam konteks hadis itu kan ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kalau saya melaksanakan hal yang wajib-wajib saja, nggak mau yang sunnah, saya masuk surga? Masuk surga? Kan gitu ya. Ada yang datang lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan kalau saya lakukan masuk surga. Jangan banyak-banyak ya Rasulullah, saya nanti tidak bisa berbuat. Rasul sampaikan, gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang punya kemampuan yang berlebih dalam hal amal, gitu ya. Atau misal kita dapati, ya, ada orang sampai pada usia mungkin sepuh, ya, dia belum bisa baca Quran, gitu ya. Masih ada proses dapat hidayah, belajar Iqra, dan dia tidak pernah tahu baca doa-doa. Kemudian dia berangkat umrah, dikasih doa di sini banyak sekali, kan, dikalungkan. Lihat Arabnya tidak paham, bahasa Indonesia nggak bisa baca. Apa yang dia baca saat dia tawaf?
Ya kan? Kula boten saged Ustaz, kula mek saged bismillahirrahmanirrahim tok niku. Al-Fatihah boten apal jenengan? Boten apal. Apakah sah dia tawafnya mengucap bismillahirrahmanirrahim? Sah. Ya. Karena tidak ada doa-doa tertentu kecuali doa antara rukun Yaman dan maqam Ibrahim. Doa yang diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kadang orang mungkin faham doa-doa salat, atau kadang dia masih belajar menghafal doa salat, atau yang dihafal hanya Al-Fatihah saja. Apakah sah salatnya? Sah. Yang penting baca Al-Fatihah. Sujudnya nggak hafal doanya, rukuk nggak hafal doa. Apa yang saya baca Ustadz? Apa yang kamu mampu? Ya. Atau misalkan dalam tahiyat masih belajar at-tahiyatu lillah wa salawatu wat thayyibat, atau dengan redaksi yang lain. Ya. Sampai kemudian Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Sampai sini cukup. Boleh? Boleh. Di rakaat kedua diikutkan, karena di sana ada hal yang wajib dibaca adalah salat kepada Nabi. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Apa boleh? Boleh. Oh, selanjutnya enggak hafal. Ya. Diambil yang wajib-wajib tok, karena mungkin lainnya enggak hafal, boleh? Boleh. Ya. Karena memang dia tidak mampu. Itu loh ya. Namun kalau mampu, afdol yang utama, ya, yang wajib-wajib ditambahi bacaan-bacaan yang sunnah. Itu ya. Itu kita berbicara idealnya gitu ya. Tapi setiap orang punya kemampuan macam-macam. Ya. Juga tidak semua sahabat hafal Quran gitu. Tapi semua sahabat cinta dalam beramal gitu ya. Cinta kepada surga. Tidak semua sahabat ulama, tidak semua sahabat hafal Quran. Tapi amalan mereka ini ya, adalah implementasi dari pemahaman mereka kepada Al-Quran. Walaupun hafalannya gak banyak seperti sahabat-sahabat yang ahlul Quran. Gitu ya. Maka pun juga tidak bisa dicela. Kadang kita dapati orang tahu puasa sunnah. Ya, satu sisi mungkin dia punya apa kesibukan yang apa gitu ya. Juga tidak bisa dicela. Jadi yang paling terpenting adalah tarbiyah, iya. Mengajak dalam kebaikan, na'am. Ya. Mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita untuk berlatih berpuasa, iya. Tapi yang paling penting, jangan sampai kemudian karena kita sudah memperbanyak amal, kemudian kita tidak melihat orang lain kecuali kita lebih baik dari dirinya. Ini musibah. Ya. Amalnya orang itu tidak banyak kayak saya. Amal saya masya Allah, puasa oke, yang wajib oke. Dia, alah apa? La haula wala quwwata. Dia nggak boleh di sini. Jadi di antara kesempurnaan ilmu, dia tidak memandang orang lain, kecuali dia berkata orang itu boleh jadi lebih baik daripada saya. Ya, orang itu lebih baik dari saya, karena tidak tahu banyak kesalahan saya lakukan, gitu ya. Jadi artinya tidak ada hal pas dalam amal. Tentu kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kurang apa beliau? Mertuanya Kanjeng Nabi. Satu sahabat yang kemudian membersamai beliau dalam perjalanan hijrah. Sahabat yang dipanggil dari semua pintu surga. Ya. Sahabat terbaik. Satu yang dijamin masuk surga. Ya kan? Kan datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca dalam salatku.
Maka Rasul mengajarkan, wahai Abu Bakar, baca doa ini dalam salatmu. Apa isi doa itu? Isinya adalah Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku mendolimi diriku ya Allah, dzulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wa ma yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang mengampuni dosa ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampuni saya ya Allah, ampunan dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu baru As-Siddiq loh ya. Itu doa yang beliau diajarkan Kanjeng Nabi kepada beliau. Allahumma inni dhalamtu nafsi. Boleh kita baca dalam tahiyat akhir, setelah tahiyat ya. Setelah tahiyat, permohonan dari 4 hal ini ya. Fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis masihid dajjal. Sisipkan doa. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya, karena doa yang mustajab adalah doa yang dibaca sebelum salam. Mu'ad bin Jabal, ya, bagaimana kecintaan Kanjeng Nabi kepada beliau, juga tanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa, aqra'uhu fi shalah, yang aku baca dalam salat. Diajarkan oleh Rasulullah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, kuatkan aku, tolonglah aku ya Allah untuk memperbanyak zikir kepadamu. Wa syukrika, dan memperbanyak syukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan baik dalam ibadah, menjadi hamba yang terbaik. Kalau kita lihat, kurang apa Mu'ad ibn Jabal? Tapi tetap Rasul mengajar apa? Untuk tidak puas dalam amal, ya, agar terus menghiasi kebaikan itu di setiap kehidupannya. Juga kurang apa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, ya kan? Minta satu amalan, satu doa yang dia baca di Ramadan, Rasul ajarkan, ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afu, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Tuhibbul afwa, Engkau suka mengampuni hambamu ya Allah. Fa'fu anni, fa'fu anna, ampunkan kami ya Allah atas dosa-dosa kami. Itu sekali bernya orang-orang terbaik saja tidak puas dalam amal, gitu ya. Supaya kita tidak melihat dalam diri kita kecuali, ya, kita ini hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak salah. Agar apa? Agar memperbanyak istighfar, kan dia? Memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak itu keutamaan. Hadis yang berbicara tentang bagaimana istighfar, bagaimana taubat, ya. Dan itu dicintai oleh Allah. Ya kan? Bahkan justru ada dalam hadis yang disebutkan, kalau seandainya penduduk di bumi ini tidak ada yang berbuat dosa dan salah, dan mereka pun tidak istighfar, bertaubat kepada Allah, dan tidak menangisi kesalahannya karena nggak punya salah, maka Allah katakan, aku akan ganti kaum ini yang nggak pernah salah ini. Akhirnya mereka nggak pernah istighfar, nggak pernah taubat, nggak pernah menangis dengan dosa-dosanya. Akan kami ganti umat ini, golongan manusia ini, dengan manusia yang baru, yang mereka berbuat salah, mereka berbuat dosa, namun mereka beristighfar, menangisi kesalahannya, bertaubat, dan tidak mengulanginya. Ya. Dan mereka yang menangis dalam sholatnya karena banyak dosanya, dia yang menangis dalam taubatnya, dalam istighfarnya, gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Begitu besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Taib. Kita lanjutkan pembahasannya. Juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu au ba'dahu. Nanti ada penjelasannya. Jadi jangan sekali-kali kalian puasa di hari Jumat
sebelum Anda berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Nanti dijelaskan apa hikmahnya bagi orang yang menjaga Senin dan Kamis. Juga hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis. Ini penjelasannya bahwasanya ditampakkannya amal pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'rada amali, aku berkeinginan amalku diangkat oleh Allah dan ditampakkan wa ana shaimun, dan aku sedang berpuasa. Ya. Jadi diangkatnya amal itu Senin dan Kamis. Nah, kalau bisa melazimi amal termasuk puasa, baik Senin dan Kamis. Juga amal-amal yang lain. Masya Allah, Allah menunjukkan fadilah waktu, tempat beramal ini banyak sekali fadilahnya. Ya, misal ada satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, setiap hari ini, ya, ada malaikat yang turun setiap pagi ke dunia ini. Mereka mendoakan dengan doa Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti orang-orang yang infak di pagi hari ini. Ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ya, berikanlah kebinasaan, kehancuran, kerugian bagi orang-orang yang menahan sedekah di pagi hari ini. Oh, ternyata ada keutamaannya. Ya, taruhlah setiap hari kita infak. Misalkan di rumah punya uang kenceleng gitu ya, uang tabungan sehari 5.000 setiap pagi, 5.000 setiap pagi, setiap hari, setiap bulan diberikan. Untuk apa? Mengambil fadilah itu tadi. Apa tujuannya? Biar dapat doanya malaikat. Ya, setiap harinya. Untuk mengambil itu ya, fadilah itu. Walaupun kadang nggak banyak lah, misalkan 5.000, 2.000, itu diambil keutamaannya. Kenapa? Karena doa malaikat. Yang sedekah didoakan, yang menahan, ya, didoakan tidak dengan kebaikan. Ya. Fadilah hari Jumat itu apa? Banyak sekali Allah tunjukkan keutamaan waktu, keutamaan tempat, gitu ya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yaumul itsnaini wal khamis. Ya, Senin dan Kamis. Juga nanti ada hadis, ya, bagaimana kalau saya puasa Daud? Bagus, gitu ya. Wah, tentunya tidak semua orang bisa sakit ngelakonin apa? Puasa Daud. Itu luar biasa itu ya. Itu kalau bisa ada yang melakukan kuat itu luar biasa itu. Namun yang diperhatikan oleh Rasul adalah apa? Itsnain wal Khamis. Rasul menunjukkan keutamanya afdhalus siyam siyamud Daud. Wa kana yasumu yawman wa yuftir yawman. Puasa sehari, berbuka sehari. Ya. Tapi Rasulullah SAW puasanya apa? Senin Kamis. Loh, berarti nggak boleh, berarti puasa Senin Daud nggak nyunah. Bukan gitu maknanya. Dia punya afdhaliyah, keutamaan yang luar biasa. Ya. Ada apapun amalan yang disetujui oleh Kanjeng Nabi khair, gitu ya. Maka termasuk adalah afdhalus siyam siyamud Daud. Ya. Puasa yang baik adalah puasa Nabi Daud. Gitu ya. Berarti ini ada keutamaan. Jadi artinya adalah annahu yasum hadainil yaumain. Jadi beliau Rasul puasa di Senin dan Kamis karena pada hari itu ditunjukkan, ditampakkan amal, ya. Sehingga kemudian beliau berharap bahwasanya amal ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis tatkala ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda puasa Senin?" Faqala, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan. Ya. Ini hikmah ukhra lisyam yaumal itsnin. Ini ada satu hikmah yang lain kenapa Rasulullah SAW puasa di hari Senin sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan qalat kana an-nabiyyu yasumu min syahri sabt
wal ahad wal itsnain wa min asy-syahril akhir ats-tsulatsa wal arbi' wal khamis. Ya, ini menunjukkan tadi hadis di awal ya. Rasul puasa di hari pada setiap bulannya Sabtu, Ahad, Senin. Dan bulan akhirnya beliau puasa Selasa, Rabu, Kamis. Jadi beliau pernah puasa Sabtu, Ahad, Senin di awal bulan. Di akhir bulannya beliau disebutkan dalam riwayat pernah puasa Selasa, Rabu, Kamis. Jadi hadis ini menunjukkan Rasul puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Ya. Kalau kemudian di pertengahan bulan itu ada ayyamul bid, fa innaha takhtalifu min syahril akhar. Ya, tentunya di sana ada keutamaan yang lain. Jadi ya tidak ada masalah ya kalau kita mengambil 3 hari dalam setiap bulannya. Baik. Sedikit lagi kemudian dalam hadis dikatakan dari Aisyah qalat ma kana Rasulullah yasum fi syahrin aktsar min siyamihi fi Sya'ban. Ini petunjuk Rasul tidak puasa banyak kecuali di Sya'ban ya. Tapi tidak sempurna seperti Ramadan. Tapi puasanya banyak. Ya, mirip Ramadan, mirip. Ya, mirip kan tidak sama. Jadi beliau banyak puasanya di Sya'ban. Tapi beliau di Ramadan sempurna. Juga dalam hadis aku mendengar sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, akana Rasulullah yasumu thalathata ayyamin min kulli syahr, apakah Rasul berpuasa dalam sebulan 3 hari? Qalat na'am. Qultu min ayyati kana yasumu? Qalat kana la yuballi min ayyihi sham. Kapan wahai Aisyah puasanya Rasul 3 hari dalam sebulan? Beliau tidak memastikan, beliau tidak memilih, yang penting 3 hari. Dalam riwayat disebutkan demikian. Jadi artinya tidak masalah bagi seorang hamba fi tsalatsa ayyam, dalam 3 hari, al mustahab siyamuha min kulli syahr, disunahkan untuk puasa dalam 1 bulannya. Ya, dan juga memilih waktu an yasumaha fi ayyi waqtin minasyahr, dalam setiap waktu yang dia inginkan, ya, yang dia pilih, baik di awal, pertengahan atau di akhir. Ini makna daripada apa? Kana la yubali min ayyihi sham. Beliau tidak memperhatikan ya. Beliau memilih sekehendak beliau. Terakhir kita baca hadis dari Aisyah qalat kana Asyura, adalah hari Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Jadi Asyura ini diagungkan lintas agama ya. Asyura, puasa Asyura di Muharram itu diamalkan lintas agama, lintas keyakinan. Nah, orang-orang jahiliyah Quraisy itu mereka juga puasa di Asyura. Dan Rasul juga puasa. Wa kana yasumu sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadibal Madinah, saat beliau datang ke Madinah, shamahu wa amara bisiyamih. Nah, Rasul memerintahkan sahabat untuk puasa di Asyura. Falamma fturida Ramadan, kana Ramadan wal fariḍah wa turika Asyura. Nah, di saat Ramadan diwajibkan berpuasa, ya. Nah, kemudian Ramadan ini jadi wajib, maka ditinggalkan Asyura. Faman syaa shamahu wa man syaa taraka. Dulu sempat apa? Ya, diwajibkan Asyura ini karena ini hari yang suci ya, lintas agama, lintas keyakinan. Quraisy jahiliyah, mereka kan penyembah berhala ya, bukan ahlul kitab, menyembah berhala, patung yang disembah. Itu meyakini Asyura ini hari yang sakral, termasuk Yahudi. Yahudi landasannya adalah apa? Sebagai bentuk syukur karena Musa dulu diselamatkan oleh Allah dengan Bani Israel di Asyura, jadi mereka berpuasa.
Rasul juga memerintahkan sahabat puasa. Begitu Ramadan diwajibkan, puasa Asyura ditinggalkan. Jadi jatuhnya nggak wajib lagi. Maka dalam hadis dikatakan siapa yang mau puasa boleh, yang meninggalkan boleh. Ya kan? Tapi di sana ada keutamaan. Apa keutamaannya? Menghapuskan dosa setahun, ya. Apa? Tadi saya katakan di awal apa? Setahun yang al-baqiyah, yang lalu ya. Wa yukaffiru sanah wa amma Asyura yukaffiru sanah al-madiyah. Setahun yang lalu. Ini keutamaannya. Nah, karena di sini ada syahrullahi al-muharram. Baik. Nah, dalam satu hadis juga dikatakan fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini, saya kata Rasulullah, lebih berhak untuk berpuasa ya daripada kalian terhadap siapa? Amalan yang dilakukan oleh Musa alaihi salam. Jadi puasa di Asyura ini badil amri kana ala sabilil ijab. Memang awalnya diwajibkan ya. Namun kemudian disunahkan. Jadi ada siapa yang puasa boleh, yang tidak ya diperbolehkan. Jadi sifatnya adalah mustahab walaysa fardhan, bukan farad, yaitu wajib. Nah, tentunya Rasul sangat menganjurkan untuk menyelisih Yahudi dalam hal apapun, menyelisihi orang-orang kafir dalam hal apapun. Ya, termasuk di Asyura. Jadi sahabat kan pernah protes, berarti kita menyamai ibadahnya orang Yahudi. Maka kemudian beliau puasa di Tasu'anya. Ya, di 9 Muharramnya. Untuk apa? Mukhalifah. Ya, lil Yahud, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Dan beliau katakan, kalau kemudian baqitu ila qabilin, saya sampai bertemu tahun yang akan datang, la asuman natasi', saya pasti puasa di 9 Muharram. Namun qadarullah, tidak sampai datang tahun itu, bulan itu, beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini ada hal-hal yang kemudian menjadi perbincangan. Ada satu perkara-perkara yang bid'iyah di sini. Perkara-perkara yang bid'ah. Orang yang mengambil Asyura adalah yaumu manahah. Hari manahah. Apa itu manahah? Hari berduka cita. Hari niyahah, meratap. Ya. Atas terbunuhnya siapa? Al-Husain. Ya. Mereka berkumpul meratap. Ya. Bukan makna demikian. Maka sangat terkait perkara-perkara yang memang Allah takdirkan ini. Fi dzalikal yaum annal Husain, ya. Husain adalah saudari Hasan, sayyidah. Dua-duanya adalah penghulu pemuda di surga. Dua-duanya punya keutamaan, fadl wa makanah. Punya keutamaan, punya kedudukan, ya. Dan kecintaan pada diri orang beriman. Bagaimana beliau sahabat, adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Allah takdirkan an yuqtala fi yaumi Asyura. Ya. Husain kan dibunuh dalam keadaan terzalim, dizalimi di hari Asyura. Dan beliau memiliki kedudukan di hati orang beriman. Tentunya dalam juga terlebih-lebih beliau adalah cucu Rasulullah SAW. Bagaimana kecintaan beliau kepada Hasan dan Husain. Ya. Namun di sini ada perkara-perkara yang menyimpang. Akhirnya apa? Asyura itu digunakan waktu untuk meratap. Dengan cara meratap apa? Melukai diri. Ya, kalau dulu orang jahiliyah gambaran meratap itu adalah syaqqal juyub wala tamal hudud. Orang jahiliyah itu kalau meratap, ya, enggak ridho dengan ketentuan Allah, merobek-robek baju, saku, dan menampar-nampar pipi. Ya. Ini bentuk melukai, ini bentuk meratap.
Ya. Anda kan tahu ya bagaimana orang-orang yang meratapi Husain ini memukul-mukul dirinya, bahkan melukainya, bahkan melukai anaknya sebagai penghormatan kepada Husain yang telah dizalimi. Ya, dan kemudian memanggil dengan seruan-seruan jahiliyah. Nah, tentu ini yang tidak dibenarkan. Dan ini perkara yang sifatnya adalah bid'ah di dalam memperingati Asyura. Ya, meratap nggak boleh. Ya, meratap itu dilarang, nggak boleh. Sebagai bentuk meratap ini ketidakridhaan seorang atas ketentuan Allah. Ya, niyaha 'alal mayyit. Ya, meratap ini menunjukkan ketidakridhaan seorang kepada ketentuan Allah. Kalau menangis boleh, siapa yang tidak bisa menangis? Ya. Kadang begini jamaah, kadang kebaikan seseorang itu terkenang kalau sudah meninggal, gitu ya. Jasa seseorang itu nampak, ya. Kebaikan seorang ini kadang muncul dibicarakan orang kalau sudah meninggal. Kadang mungkin dalam benak kita muncul tiba-tiba lewat gitu aja, ya, kisah apa yang menakjubkan kita, mengingat jasa orang tua. Tiba-tiba tatkala berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ibunya bapak sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Begitu doakan ingat jasa-jasa ibu, nangis boleh, itu ya. Sebagai apa? Bentuk kasih, rahmah. Justru kalau orang tidak bisa nangis itu bahaya malahan. Orang nggak bisa nangis itu bahaya. Orang harus nangis, menangisi dosa-dosa, ya, mengingat dosa yang telah dilakukan, ya, banyaknya kesalahan, ya. Nah ini perkara yang dianggap menyimpang, tidak boleh. Jadi kalau Asyura, ya ibadah yang ditentukan oleh Nabi, puasa, berbanyak sedekah, zikir dan seterusnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan pelajaran dan hikmah atas kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keistiqamahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.